Halo kamu, selamat datang di Queen of Pentacles. Hari ini kita akan membahas satu energi yang cukup kuat dan bisa jadi menyentuh sisi batin yang selama ini mungkin tidak kamu sadari. Judul reading kali ini adalah energi kamu bikin dia ngerasa salah total. Ada getaran tertentu dari dirimu yang tanpa kamu sadari membuat seseorang mulai melihat kembali sikap, keputusan, dan cara mereka memperlakukan kamu selama ini. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang berlebihan, tapi justru karena perubahan energi kamu yang semakin kuat, tenang, dan tidak lagi mudah digoyahkan. Di sini kita akan bongkar apa yang sebenarnya mereka rasakan, apa yang mereka sadari, dan kenapa energi kamu bisa sampai membuat mereka mempertanyakan diri mereka sendiri. Ambil yang resonate dan buang yang tidak cocok dengan perjalanan kamu. Dan untuk kamu yang ingin personal reading, kamu bisa langsung hubungi nomor yang ada di video atau di kolom deskripsi. Saat ini juga sedang ada promo spesial untuk kamu yang mengambil 3 pertanyaan sekaligus. Jadi kalau kamu ingin tahu jawaban yang lebih personal dan mendalam tentang situasi kamu bisa manfaatkan kesempatan ini. Sekarang kita masuk ke pembacaan energinya. Energi ini dibuka dengan King of Wands yang menunjukkan bahwa di dalam pandangan dia, kamu adalah sosok yang memiliki wibawa kuat, penuh kendali atas hidupmu sendiri, dan memiliki karisma yang tidak bisa diabaikan begitu saja, karena dari caramu bersikap saja, sudah terlihat bahwa kamu bukan orang yang mudah dipengaruhi oleh keadaan ataupun orang lain. Kamu punya arah hidup yang jelas, kamu punya prinsip yang kamu pegang teguh, dan hal ini membuat dia diam-diam merasa bahwa keberadaanmu itu seperti seseorang yang selalu tahu kemana dia harus melangkah, sementara dia sendiri tidak selalu sekuat itu dalam menentukan arah hidupnya. Sehingga ada rasa kagum sekaligus tekanan batin yang muncul setiap kali dia mengingat kamu, seolah-olah kamu adalah cermin yang memperlihatkan versi dirinya yang belum sepenuhnya dia capai. Lalu energi ini berlanjut ke Five of Swords yang menunjukkan adanya luka dalam komunikasi atau situasi masa lalu yang tidak selesai dengan baik. Ada momen di mana ego lebih dominan daripada kejujuran hati, dan dari situ muncul situasi yang meninggalkan rasa menang. Tapi sebenarnya kosong, karena meskipun secara luar mungkin terlihat seperti ada keputusan atau jarak yang terbentuk, di dalam dirinya justru muncul penyesalan yang tidak dia ungkapkan secara langsung. Dia mulai menyadari bahwa ada kata-kata, sikap, atau tindakan yang mungkin melukai kamu, dan sekarang hal itu kembali berputar di pikirannya, seperti percakapan yang belum pernah benar-benar selesai, membuatnya bertanya dalam hati apakah semua itu sebenarnya perlu terjadi atau tidak. Kemudian muncul Five of Pentacles yang membawa energi kehilangan dan kekosongan emosional, di mana dalam batinnya dia mulai merasakan bahwa ada bagian dari hidupnya yang terasa berbeda sejak kamu tidak lagi hadir dengan cara yang sama seperti dulu. Ada ruang kosong yang tidak mudah diisi oleh siapapun. Dan meskipun secara luar dia mungkin mencoba terlihat baik-baik saja, di dalam dirinya ada rasa seperti kehilangan arah emosional, seperti seseorang yang berdiri di luar pintu hangat, tetapi tidak berani masuk kembali. Dan dari sini terlihat bahwa kehadiranmu dulu sebenarnya memberikan rasa aman yang sekarang tidak mudah dia temukan lagi. Lalu Four of Pentacles menunjukkan bahwa dia masih menggenggam banyak hal tentang kamu dalam pikirannya. Meskipun tidak diungkapkan, masih ada rasa sulit melepaskan, masih ada ingatan yang dia simpan rapat-rapat. Dan ini bukan hanya tentang kenangan baik, tetapi juga tentang rasa takut kehilangan lebih jauh, sehingga dia cenderung menahan perasaannya sendiri, tidak mudah membuka diri, dan lebih memilih diam daripada menghadapi kemungkinan penolakan atau kenyataan yang tidak sesuai harapan, sehingga energi ini menunjukkan keterikatan yang belum selesai sepenuhnya. Kemudian Ten of Pentacles muncul sebagai gambaran masa depan yang pernah atau masih dia kaitkan dengan kamu, di mana ada bayangan tentang stabilitas, hubungan yang matang, kehidupan yang lebih mapan secara emosional,
maupun kehidupan nyata, dan dalam pikirannya pernah atau masih ada konsep bahwa kamu adalah bagian dari skenario masa depan yang ideal, meskipun kenyataan saat ini mungkin sudah berbeda. Tetapi gambaran itu tidak sepenuhnya hilang dari batinnya, seperti blueprint yang masih tersimpan di dalam pikirannya tanpa dia sadari sepenuhnya. Setelah itu, Seven of Cups menunjukkan kebingungan emosional yang cukup kuat, karena dia tidak lagi melihat kamu dengan satu sudut pandang saja, melainkan banyak versi yang muncul di pikirannya. Ada versi yang dia rindukan, ada versi yang dia sesali, ada versi yang membuatnya bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi, sehingga pikirannya menjadi seperti ruang penuh ilusi dan kemungkinan yang tidak terselesaikan, membuat dia sulit untuk benar-benar fokus pada satu perasaan yang jelas terhadap kamu. Lalu, Five of Wands memperlihatkan adanya konflik batin yang terus berlangsung, seperti pertarungan dalam dirinya sendiri, antara ingin melupakan dan ingin mengingat, antara ingin maju dan ingin kembali, antara gengsi dan kejujuran hati, sehingga setiap kali kamu muncul di pikirannya, seperti ada perdebatan internal yang tidak pernah selesai, membuat emosinya naik turun tanpa dia bisa mengendalikannya sepenuhnya. Kemudian Ace of Wands muncul sebagai percikan energi baru yang menunjukkan bahwa meskipun semua konflik dan penyesalan itu ada, masih terdapat dorongan kuat yang tidak bisa sepenuhnya padam. Ada rasa ingin memulai sesuatu lagi, atau setidaknya keinginan untuk membuka kemungkinan baru, karena energi kamu masih meninggalkan jejak yang menghidupkan sesuatu di dalam dirinya. Seperti api kecil yang masih menyala meskipun sudah lama tertutup abu waktu. Dan akhirnya, Three of Cups membawa energi kemungkinan pertemuan kembali, komunikasi, atau reconnect secara sosial atau emosional, di mana ada potensi bahwa suatu saat nanti energi ini bisa membawa kalian pada momen interaksi kembali, entah dalam bentuk percakapan ringan, pertemuan tidak sengaja, atau situasi yang mempertemukan kembali dalam lingkaran yang sama. Namun hasil akhirnya akan sangat bergantung pada bagaimana masing-masing dari kalian sudah berubah dan tumbuh dari pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya. Apa yang dia lihat dari dirimu yang membuatnya kagum tapi juga tertekan? Energi Seven of Wands menunjukkan bahwa di matanya, kamu adalah seseorang yang tidak mudah ditaklukkan oleh keadaan. Kamu seperti pribadi yang selalu berdiri tegak. Walaupun banyak tekanan datang dari luar, kamu tidak gampang menyerah, kamu tidak gampang tunduk, dan kamu selalu punya cara untuk mempertahankan dirimu sendiri. Meskipun situasi terasa tidak mendukung, dan hal ini justru membuat dia melihat kamu sebagai seseorang yang punya kekuatan mental yang tinggi, tetapi di saat yang sama juga membuat dia merasa ada jarak emosional yang sulit dia tembus, karena kamu seperti sudah terbiasa berdiri sendiri, tanpa bergantung pada siapapun, sehingga dari awal saja sudah muncul rasa kagum, sekaligus rasa kecil di dalam dirinya. Kemudian energi Nine of Wands memperkuat gambaran itu dengan menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang sudah melewati banyak luka, banyak pengalaman, dan banyak ujian hidup, tetapi kamu tidak hancur. Kamu justru menjadi lebih hati-hati, lebih kuat, dan lebih waspada, dan ini membuat dia melihat bahwa kamu bukan orang yang mudah dipercaya oleh sembarang orang, karena kamu punya benteng emosional yang terbentuk dari pengalaman masa lalu, sehingga walaupun dia ingin mendekat, dia bisa merasakan bahwa ada tembok halus yang kamu bangun secara tidak sadar untuk melindungi dirimu sendiri, dan hal ini membuat dia kagum, karena kamu tidak lemah, tetapi juga tertekan, karena dia merasa tidak mudah masuk ke dalam dunia emosionalmu. Lalu Ten of Cups muncul sebagai gambaran bahwa di dalam dirimu ada aura kebahagiaan yang tulus dan energi yang sebenarnya sangat hangat. Kamu punya sisi yang bisa menciptakan rasa nyaman, rasa keluarga, dan rasa damai bagi orang yang benar-benar berhasil masuk ke dalam hidupmu. Dan ini membuat dia melihat bahwa kamu sebenarnya adalah sosok yang bisa memberikan hubungan yang stabil dan penuh cinta, tetapi justru karena itu, dia merasa semakin tertekan,
karena dia sadar bahwa untuk sampai ke titik itu tidak mudah, dan tidak semua orang bisa mendapatkan versi lembut dari dirimu yang sebenarnya sangat dalam dan penuh kasih. Kemudian Four of Pentacles menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang tidak mudah membuka hati begitu saja. Kamu cenderung menjaga diri, menjaga perasaan, dan tidak sembarangan mempercayakan emosimu kepada orang lain. Kamu seperti seseorang yang memegang erat apa yang kamu miliki, termasuk perasaanmu sendiri, sehingga dia melihat bahwa kamu punya kontrol yang kuat atas diri sendiri. Tetapi di sisi lain, hal ini membuat dia merasa sulit untuk benar-benar masuk lebih dalam, karena kamu tidak mudah melepaskan lapisan pertahanan emosionalmu. Lalu King of Pentacles memperlihatkan bahwa di matanya, kamu adalah sosok yang dewasa secara emosional, stabil secara energi, dan punya aura seseorang yang bisa mengatur hidupnya sendiri dengan sangat baik. Kamu terlihat seperti orang yang tahu apa yang kamu mau, tahu bagaimana membangun masa depan, dan tidak mudah goyah oleh hal-hal kecil. Sehingga ini membuat dia kagum, karena kamu terlihat sangat matang dan bisa diandalkan. Tetapi di saat yang sama membuat dia merasa bahwa kamu adalah standar yang cukup tinggi untuk bisa benar-benar didekati tanpa rasa takut gagal. Kemudian Nine of Cups menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang terlihat cukup puas dengan dirimu sendiri. Kamu punya aura percaya diri. Kamu tidak terlihat kekurangan sesuatu secara emosional di luar. Dan ini membuat dia melihat kamu sebagai seseorang yang tidak membutuhkan validasi dari siapapun. Kamu seperti berdiri dalam kepenuhan dirimu sendiri. Dan hal ini membuat dia kagum, karena kamu mandiri secara emosional, tetapi juga tertekan, karena dia merasa sulit untuk menjadi sesuatu yang benar-benar berarti dalam hidupmu. Lalu Five of Pentacles menunjukkan bahwa di balik semua kekuatan itu, dia juga melihat bahwa kamu pernah melewati masa-masa sulit, kamu pernah merasa kehilangan, pernah merasa sendirian, dan pernah berada di titik di mana kamu harus menguatkan dirimu sendiri tanpa banyak bantuan dari orang lain. Dan ini membuat dia menyadari bahwa kekuatanmu bukan sesuatu yang lahir tanpa luka, tetapi lahir dari pengalaman yang berat. Sehingga dia merasa kagum, sekaligus merasa bersalah, karena mungkin dia pernah menjadi bagian dari luka itu. Kemudian Nine of Swords menunjukkan bahwa di dalam dirinya sendiri, dia justru merasa tertekan secara emosional ketika memikirkan kamu, karena kamu bukan hanya seseorang yang dia kagumi, tetapi juga seseorang yang membuat dia banyak berpikir, banyak merasa bersalah, dan banyak mengalami kecemasan batin tentang apa yang sudah terjadi di antara kalian. Sehingga setiap kali dia mengingat kamu, ada perasaan tidak tenang yang muncul, seperti ada sesuatu yang belum selesai dan terus mengganggu pikirannya di malam hari. Dan akhirnya, Two of Cups menunjukkan bahwa meskipun ada kekaguman, tekanan, luka, dan kebingungan, di dalam energi ini tetap ada koneksi emosional yang tidak bisa sepenuhnya hilang, ada ikatan yang terasa seperti saling mengenal secara batin, seperti dua energi yang pernah atau masih terhubung pada tingkat perasaan yang dalam, sehingga walaupun banyak hal yang membuat dia tertekan, tetap ada bagian dari dirinya yang melihat kamu sebagai seseorang yang memiliki koneksi spesial yang sulit digantikan oleh orang lain. Apa yang membuat kamu terlihat begitu kuat di matanya? Nine of Swords menunjukkan bahwa di balik semua ketenangan yang kamu tampilkan di luar, sebenarnya kamu pernah melewati banyak tekanan batin yang tidak semua orang tahu. Kamu pernah memikirkan banyak hal sendirian. Kamu pernah menghadapi rasa cemas, rasa takut, dan pikiran yang berputar tanpa henti di dalam kepala kamu. Tetapi yang dia lihat adalah kamu tidak runtuh oleh semua itu. Kamu tidak membiarkan rasa sakit menguasai hidupmu. Dan kamu tetap berjalan meskipun banyak malam yang terasa berat untuk kamu lewati sendiri. Sehingga dari sini dia mulai melihat bahwa kekuatan kamu bukan kekuatan yang terlihat mudah, tapi kekuatan yang lahir dari perjuangan batin yang dalam. Lalu Ace of Wands muncul sebagai tanda bahwa kamu punya energi hidup yang selalu bisa bangkit kembali, meskipun sudah jatuh berkali-kali,
ada api dalam dirimu yang tidak mudah padam, kamu selalu menemukan cara untuk memulai lagi, untuk mencoba lagi, dan untuk tetap bergerak maju, meskipun keadaan tidak selalu mendukung. Dan ini membuat dia melihat bahwa kamu bukan tipe orang yang berhenti di satu kegagalan. Kamu seperti selalu punya dorongan dari dalam diri yang membuat kamu terus hidup dan berkembang, bahkan ketika orang lain mungkin sudah menyerah di posisi yang sama. Kemudian Five of Wands menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang terbiasa menghadapi konflik, perbedaan pendapat, tekanan dari luar, atau bahkan situasi yang tidak harmonis, tetapi kamu tidak mudah terjebak di dalam kekacauan itu. Kamu justru belajar bagaimana bertahan di tengah situasi yang tidak stabil, dan ini membuat dia melihat bahwa kamu punya mental yang kuat, karena kamu tidak takut menghadapi tantangan atau ketegangan. Kamu tidak lari dari masalah, kamu justru menghadapinya meskipun itu melelahkan. Lalu Seven of Cups menunjukkan bahwa kamu pernah berada dalam fase kebingungan, banyak pilihan, banyak kemungkinan, dan banyak situasi yang tidak jelas. Tetapi di tengah semua itu kamu tetap mencoba mencari arah yang paling sesuai untuk dirimu sendiri. Kamu tidak membiarkan dirimu tersesat terlalu lama di dalam ilusi atau harapan kosong. Dan ini membuat dia melihat bahwa kamu punya kesadaran batin yang cukup kuat untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya sementara, meskipun prosesnya tidak selalu mudah. Kemudian King of Cups menunjukkan bahwa di matanya, kamu adalah seseorang yang punya kontrol emosi yang cukup matang, kamu tidak mudah meledak, kamu tidak mudah terbawa perasaan secara berlebihan, kamu bisa tetap tenang dalam situasi yang sulit, dan kamu bisa mengatur emosimu dengan cara yang lebih bijak. Sehingga ini membuat dia melihat kamu sebagai seseorang yang tidak hanya kuat secara luar, tetapi juga stabil secara emosional. Meskipun di dalam kamu mungkin pernah mengalami banyak hal yang tidak sederhana. Lalu Eight of Cups menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang berani meninggalkan sesuatu yang sudah tidak lagi sehat untuk dirimu. Kamu tidak takut untuk pergi dari situasi yang membuat kamu tidak bahagia. Kamu tidak bertahan hanya karena kebiasaan, dan kamu tidak memaksakan diri untuk tetap berada di tempat yang tidak lagi sesuai dengan hati kamu. Dan ini membuat dia melihat bahwa kamu punya keberanian untuk memilih dirimu sendiri, meskipun itu berarti harus meninggalkan sesuatu yang pernah penting. Kemudian Four of Cups menunjukkan bahwa kamu juga pernah berada di titik di mana kamu merasa lelah secara emosional. Kamu pernah merasa tidak terlalu tertarik pada hal-hal di luar. Kamu pernah merasa kosong atau butuh waktu untuk sendiri. Tetapi bahkan dalam kondisi seperti itu, kamu tetap bertahan, kamu tetap hidup, dan kamu tetap melewati fase itu tanpa benar-benar kehilangan dirimu sendiri. Dan ini membuat dia melihat bahwa kamu punya kedalaman emosi yang tidak semua orang bisa pahami. Lalu Three of Swords menunjukkan bahwa kamu pernah mengalami luka hati, kekecewaan, atau rasa sakit yang cukup dalam. Kamu pernah patah secara emosional, tetapi yang membuat kamu terlihat kuat di matanya adalah kamu tidak membiarkan luka itu menghancurkan masa depan kamu. Kamu tetap berdiri meskipun pernah jatuh. Kamu tetap melanjutkan hidup meskipun pernah disakiti, dan dari sini dia melihat bahwa kamu adalah seseorang yang punya kemampuan untuk pulih dari rasa sakit. Dan akhirnya, Five of Pentacles menunjukkan bahwa kamu pernah melewati masa-masa sulit, kamu pernah merasa sendirian, kamu pernah merasa kurang didukung, atau berada di situasi yang membuat kamu harus bertahan sendiri. Tetapi justru dari situlah kekuatan kamu terbentuk. Karena kamu belajar untuk tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain, kamu belajar untuk menguatkan diri sendiri, dan kamu belajar bahwa kamu bisa tetap berjalan meskipun tidak semua hal berpihak pada kamu, sehingga di matanya kamu terlihat seperti seseorang yang kuat, bukan karena hidupmu mudah, tetapi karena kamu berhasil bertahan di tengah semua hal yang tidak mudah itu. Kenapa wibawa kamu membuat dia merasa kecil tanpa kamu sadari?
Nine of Cups menunjukkan bahwa di matanya kamu adalah seseorang yang terlihat cukup utuh. Secara emosional, kamu punya rasa puas terhadap diri sendiri. Kamu tidak terlihat seperti orang yang sedang mencari validasi dari siapapun. Kamu berdiri dengan cara yang membuat orang lain merasa bahwa kamu sudah menemukan sebagian besar dari apa yang kamu butuhkan dalam hidup. Dan ini, tanpa kamu sadari, menciptakan kesan bahwa kamu tidak mudah terguncang oleh kehadiran orang lain, termasuk dirinya, sehingga dia melihat kamu seperti seseorang yang sudah cukup dengan dirinya sendiri, dan dari sini muncul rasa kagum sekaligus rasa kecil, karena dia merasa tidak semua orang bisa setenang itu dalam membawa dirinya. Lalu Ten of Wands menunjukkan bahwa di balik wibawa itu, kamu sebenarnya pernah atau sedang memikul banyak tanggung jawab, banyak tekanan, dan banyak beban hidup yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Kamu tetap berjalan meskipun lelah, kamu tetap menyelesaikan apa yang harus kamu selesaikan, dan kamu tidak mudah menunjukkan kelemahan kamu di depan orang lain, sehingga di matanya, kamu terlihat seperti seseorang yang kuat bukan karena hidupmu ringan, tetapi karena kamu mampu bertahan di tengah banyak hal yang berat, dan ini membuat dia merasa bahwa standar hidup dan mental kamu jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Kemudian Ten of Pentacles muncul sebagai gambaran bahwa kamu terlihat seperti seseorang yang punya arah hidup yang stabil. Kamu terlihat seperti orang yang sedang atau akan membangun sesuatu yang besar, sesuatu yang bertahan lama, entah itu dalam keluarga, pekerjaan, atau kehidupan pribadi kamu. Dan energi ini membuat dia melihat kamu sebagai seseorang yang tidak main-main dalam hidup. Kamu bukan tipe yang hanya lewat, kamu punya tujuan, dan ini membuat dia merasa kecil karena dia menyadari bahwa kamu berjalan dengan visi yang jelas, sementara dia mungkin masih mencari arah. Lalu Three of Pentacles menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang bisa bekerja sama dengan baik. Kamu punya kemampuan untuk membangun sesuatu dengan orang lain. Kamu punya kualitas yang bisa diandalkan dalam kerja tim, dan kamu dihargai dalam lingkungan sosial atau profesional kamu. Sehingga dari sini, dia melihat bahwa kamu bukan hanya kuat secara pribadi, tetapi juga punya kemampuan untuk berkembang dalam struktur kehidupan nyata, dan ini membuat wibawa kamu semakin terasa, karena kamu terlihat seperti seseorang yang tidak hanya berbicara, tetapi juga menghasilkan sesuatu. Kemudian Knight of Swords menunjukkan bahwa kamu punya kecepatan berpikir, ketegasan dalam mengambil keputusan, dan keberanian untuk bertindak. Ketika kamu sudah yakin dengan sesuatu, kamu tidak terlalu lama ragu, kamu bisa bergerak cepat ketika diperlukan, dan ini membuat dia melihat kamu sebagai seseorang yang punya mental yang tajam dan tidak mudah dipengaruhi, sehingga di hadapanmu, dia merasa seperti harus berhati-hati dalam bersikap, karena kamu terlihat seperti orang yang tahu apa yang kamu inginkan dan tidak membuang waktu untuk hal yang tidak jelas. Lalu Queen of Pentacles menunjukkan bahwa kamu punya energi yang stabil, dewasa, hangat, dan juga mandiri. Kamu bisa mengurus dirimu sendiri dengan baik. Kamu punya cara untuk menjaga kehidupan kamu tetap seimbang, baik secara emosional maupun secara materi, dan ini membuat dia melihat kamu sebagai seseorang yang lengkap dalam banyak aspek, sehingga tanpa kamu sadari, keberadaanmu saja sudah menciptakan rasa bahwa kamu berada di level yang berbeda dalam hal kedewasaan hidup. Kemudian Two of Wands menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang selalu punya rencana ke depan. Kamu tidak hanya hidup di masa sekarang, tetapi kamu selalu memikirkan langkah berikutnya. Kamu selalu melihat peluang, kamu selalu mempertimbangkan masa depan dengan serius, dan ini membuat dia merasa bahwa kamu punya cara berpikir yang lebih luas, sementara dia mungkin masih berada di titik mempertimbangkan langkah kecil, sehingga perbedaan cara pandang ini menciptakan rasa kecil dalam dirinya. Lalu Six of Cups menunjukkan bahwa meskipun kamu terlihat kuat dan dewasa, ada sisi dalam dirimu yang pernah penuh dengan kesederhanaan, kehangatan, dan ketulusan. Kamu punya masa lalu yang membentuk kamu menjadi seperti sekarang, dan tanpa kamu sadari, energi lembut ini juga masih terasa di dalam wibawa kamu.
membuat dia merasa bahwa kamu bukan hanya kuat, tetapi juga punya kedalaman emosional yang membuatmu sulit dilupakan. Karena kamu bukan hanya sosok yang besar secara luar, tetapi juga punya jejak emosional yang dalam. Dan akhirnya, Three of Wands menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang selalu bergerak maju, kamu tidak berhenti di satu titik, kamu selalu melihat ke arah yang lebih jauh, kamu selalu menunggu hasil dari usaha kamu, sambil tetap melangkah, dan ini membuat dia melihat kamu seperti seseorang yang tidak terjebak di masa lalu. Kamu selalu punya masa depan yang sedang kamu bangun, sehingga wibawa kamu semakin terasa kuat, karena kamu tidak terlihat diam, kamu terlihat berkembang, dan dari situlah dia tanpa sadar merasa kecil, karena dia menyadari bahwa kamu adalah seseorang yang terus bergerak maju, sementara dia masih memikirkan posisi dirinya sendiri. Apa yang membuat dia merasa salah menilai kamu dulu? Eight of Wands menunjukkan bahwa pada suatu titik semuanya terjadi terlalu cepat, terlalu impulsif, dan tanpa banyak pertimbangan yang matang, sehingga di awal hubungan atau interaksi kalian, dia mungkin membuat kesimpulan berdasarkan momen yang singkat, berdasarkan reaksi cepat, atau berdasarkan situasi yang belum sepenuhnya dia pahami. Dan sekarang setelah waktu berjalan, dia mulai menyadari bahwa apa yang dia tangkap saat itu tidak sepenuhnya mencerminkan siapa kamu sebenarnya. Karena banyak hal tentang dirimu yang baru dia pahami belakangan ini, ketika energi sudah berbeda dan jarak sudah terbentuk. Lalu Knight of Wands menunjukkan bahwa dulu dia melihat kamu sebagai seseorang yang penuh energi, spontan, dan mungkin sedikit sulit ditebak, sehingga dia menganggap kamu hanya mengikuti perasaan sesaat atau tidak terlalu stabil dalam arah, padahal sekarang dia mulai sadar bahwa yang dia anggap sebagai ketidakkonsistenan ternyata adalah kebebasan kamu dalam bergerak dan cara kamu menjalani hidup tanpa harus bergantung pada validasi orang lain. Dan dari sini, dia mulai merasa bahwa dia pernah terlalu cepat memberi label tanpa benar-benar memahami kedalaman niat dan arah kamu sebenarnya. Kemudian Six of Cups membawa energi masa lalu yang menunjukkan bahwa ada momen-momen sederhana antara kalian yang sekarang terlihat jauh lebih berarti daripada saat itu terjadi. Dia mulai mengingat kembali hal-hal kecil yang dulu dia anggap biasa saja, cara kamu bersikap, cara kamu memperlakukan dia, atau bahkan ketulusan kamu yang mungkin dulu tidak dia sadari nilainya. Dan dari ingatan itu dia mulai merasa bahwa dia pernah meremehkan sesuatu yang sebenarnya tulus dan bersih, sehingga muncul rasa penyesalan karena dia tidak melihat kamu dengan pandangan yang lebih dalam sejak awal. Lalu Ten of Swords menunjukkan bahwa ada titik di mana persepsinya tentang kamu atau tentang hubungan ini berakhir secara cukup drastis. Mungkin ada situasi yang membuatnya merasa semuanya sudah selesai, atau dia menarik kesimpulan terlalu cepat sampai menganggap bahwa tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Tetapi sekarang, setelah semua berlalu, dia mulai menyadari bahwa cara dia menutup cerita itu mungkin terlalu cepat dan terlalu dipengaruhi oleh emosi sesaat, sehingga dia mulai merasa bahwa dia pernah membuat keputusan berdasarkan rasa sakit, bukan berdasarkan pemahaman yang utuh. Kemudian Queen of Swords menunjukkan bahwa sekarang dia melihat kamu sebagai seseorang yang lebih jelas, lebih tegas, dan lebih dewasa secara cara berpikir. Kamu terlihat sebagai orang yang tidak mudah dipengaruhi drama. Kamu punya batasan yang jelas, kamu bisa mengatakan ya dan tidak dengan tegas, dan kamu tidak takut untuk menjaga kebenaran versi kamu sendiri, sehingga dia mulai menyadari bahwa dulu dia mungkin salah membaca ketegasan kamu sebagai sikap dingin, atau salah mengartikan kejujuran kamu sebagai sesuatu yang terlalu keras. Padahal sebenarnya itu adalah bentuk kedewasaan emosional kamu. Lalu, Four of Swords menunjukkan bahwa setelah semua dinamika itu, dia masuk ke fase diam, refleksi, dan berpikir ulang tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di fase ini dia tidak lagi bereaksi secara impulsif, tetapi mulai mengamati kembali semua kejadian dengan kepala yang lebih tenang.
Dan di dalam ketenangan itu dia mulai melihat bahwa banyak hal yang dulu dia lewatkan, banyak detail yang dia abaikan, dan banyak momen yang sebenarnya punya makna lebih dalam dari yang dia kira, sehingga dia mulai mempertanyakan kembali penilaian lamanya tentang kamu. Kemudian Six of Wands menunjukkan bahwa sekarang kamu terlihat lebih menang. Dalam arti energi, kamu terlihat lebih berkembang, lebih stabil, dan lebih diakui dalam kehidupan kamu sendiri, entah itu secara personal, sosial, atau bahkan dalam pencapaian hidup, dan ini membuat dia sadar bahwa kamu bukan orang yang stagnan. Kamu terus bergerak maju, kamu terus berkembang, dan ini membuat dia merasa bahwa dulu, dia mungkin tidak melihat potensi besar yang ada dalam dirimu, sehingga dia merasa salah karena dia hanya menilai kamu dari satu fase, bukan dari keseluruhan perjalanan kamu. Lalu Page of Pentacles menunjukkan bahwa kamu sebenarnya adalah seseorang yang punya potensi besar sejak awal. Kamu adalah pribadi yang belajar, tumbuh, dan berkembang secara perlahan. Tapi pasti, kamu tidak harus terlihat besar di awal untuk menjadi besar di kemudian hari, dan sekarang dia mulai menyadari bahwa dulu dia mungkin tidak cukup sabar untuk melihat proses kamu. Dia terlalu fokus pada hasil cepat, sehingga dia tidak menghargai perjalanan kecil yang sebenarnya sedang kamu bangun dengan konsisten. Dan akhirnya, Page of Wands menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang punya semangat hidup yang selalu ada. Kamu selalu punya rasa ingin tahu. Kamu selalu punya energi untuk mencoba hal baru, dan kamu tidak takut untuk memulai sesuatu, meskipun belum sempurna. Dan sekarang dia melihat bahwa dulu, dia mungkin menganggap kamu hanya main-main, atau belum serius, padahal sebenarnya itu adalah cara kamu mengeksplorasi hidup dan menemukan arah kamu sendiri, sehingga di titik ini, dia mulai menyadari bahwa penilaiannya dulu terhadap kamu terlalu sempit, terlalu cepat, dan tidak mencakup keseluruhan siapa kamu sebenarnya. Dan itulah pembacaan untuk hari ini. Ingat, tarot bukan untuk menakut-nakuti kamu, tetapi untuk membuka kesadaran bahwa setiap energi selalu punya dua sisi. Ada yang sudah selesai, ada yang masih berjalan, dan ada yang sedang mencari jalan pulang. Jika kamu merasa pembacaan ini resonate dengan kondisi kamu boleh ambil sebagai refleksi. Tapi jika tidak, cukup ambil sisi positifnya saja dan lepaskan yang tidak sesuai dengan dirimu. Terima kasih sudah bersama Queen of Pentacles Tarot. Jangan lupa untuk tetap jaga energi kamu, tetap fokus pada hidup kamu, dan jangan biarkan masa lalu mengganggu ketenangan kamu saat ini. Sampai ketemu di pembacaan berikutnya.